Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibunda Dr. Kamsina MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya mahasiswi atas nama Nur Aziza dengan nomor induk mahasiswa 2040010025 akan memaparkan materi terkait mata kuliah Sejarah Peradaban Islam sebagai tugas final untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Bani Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari menurunnya akhlak para pemimpin dinasti Bani Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik kecuali Marwan yang menjadi khalifah terakhir terbukti tidak cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral. Bahkan para khalifah sebelum Hisham Pung yang dimulai oleh Yazid I lebih suka berburu, pesta minum, tenggelam dalam alunan musik dan puisi ketimbang membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Berpoya-poya dalam kemewahan. Oleh karena itu, meningkatnya kekayaan dan melimpahnya budak menjadi fenomena umum. Melihat keadaan semakin kacau, keluarga Abbas pun memanfaatkan situasi dengan bergabung dengan pendukung Ali untuk menekankan hak keluarga Hashim. Dengan memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam, para keturunan Abbas segera menjadi pemimpin gerakan anti Umayyah. Gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah pun semakin kuat. Pada tahun 129 Hijriah sampai 446 Masehi, mereka memproklamirkan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Selanjutnya, revolusi dinasti Abbasiyah. Revolusi Abbasiyah mengacu kepada penggulingan kekhalifahan Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Yang kedua dari 4 kekhalifahan utama dalam sejarah Islam awal oleh kekhalifahan yang ketiga, kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Berkuasa 3 dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad dan segera setelah kekhalifahan Rasyidin. Umayyah merupakan kekaisaran Arab feodal yang memerintah sebuah populasi non-Arab serta terutama non-Muslim yang sangat besar. Kemudian perkembangan politik dinasti Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan khalifah adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat sebagaimana yang diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Khalifah Al-Mansur, "Saya adalah sultan, Tuhan di atas buminya." Kemudian perkembangan sains dinasti Abbasiyah. Salah satu perkembangan dan kemajuan masa keemasan Islam yaitu pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-12, di mana pada masa ini ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang pesat dan mencapai puncaknya. Selanjutnya, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Sejarah telah mencatat bahwa di masa kekuasaan dinasti Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kemajuannya di bidang kebudayaan dan peradaban Islam. Berbagai kemajuan dan perubahan dijumpai di masa ini, terutama sejak Al-Mansur menduduki jabatan kekhalifahan sejak pada tahun 754 Masehi sampai pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil yaitu pada tahun 847 Masehi. Philip K. Kitty menyebut masa ini dengan masa keemasan Abbasiyah, the golden prime of the Abbasids. Yang pertama, perpustakaan dan observatorium. Yang kedua, madrasah. Itulah yang mencapai masa keemasan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Spanyol, dinamika politik, dinamika intelektual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinamika politik. Spanyol sebelum Islam datang dikuasai oleh penguasa Visigoth atau lazim disebut Gotik.
Alaric adalah penguasa pertama. Penguasa ini telah memaklumkan diri sebagai penguasa yang independen dari pengaruh Konstantinopel. Meskipun semasa itu dikuasai oleh Romawi, wilayah Spanyol juga acap kali disandra oleh kawanan perampok dan perampok pengacau suku-suku liar. Mereka disebut kaum Vandal yang berasal dari kawasan Skandinavia, acap kali menjara wilayah Spanyol sampai wilayah Galia atau Prancis. Suku-suku liar perampok itu akhirnya bisa dikendalikan oleh Ataulf. Ekspansi umat Islam. Dinamika politik umat Islam di Spanyol setidaknya ditandai dengan 3 fase. Yang pertama, penaklukan Spanyol di bawah komando Torik bin Ziyad. Kedua, konsolidasi kekuasaan Islam di Spanyol menjadi dinasti Umayyah yang berawal dari Abdurrahman I. Ketiga, persaingan dan perebutan kekuasaan antara kerajaan kecil sampai runtuhnya kekuasaan umat Islam di Spanyol. Kemudian dinamika intelektual. Secara konseptual historis, yang paling dikenal sebagai senjata pertama dalam ekspansi Islam adalah ajarannya yang membebaskan. Akan tetapi, di sisi lain, pedang juga menjadi bagian yang mengantarkan Islam lebih diperhitungkan. Selanjutnya, definisi peran salib. Peran salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena kota-kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki oleh Islam seperti di Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Silisia, terutama kota suci Baitul Maqdis, Yerusalem. Nama perang salib diambil karena militer pasukan salib menggunakan salib dalam peperangannya. Peran salib merupakan momen penting interaksi Muslim dan Kristen yang menjadi simbol peradaban Timur dan Barat. Tetapi perjumpaan Islam dan Kristen bukan dimulai sejak perang salib. Jauh sebelumnya, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, telah dicatat perjumpaan kedua belah pihak, penganut Kristen dan penganut Kristen yang disebut dalam Al-Quran dengan kaum Nasrani atau ahli kitab pada dasarnya telah mempunyai hubungan dengan penganut Islam atau Muslim. Kemudian kronologi terjadinya perang salib. Adapun kronologi terjadinya perang salib yaitu menggambarkan perjumpaan Islam dan Kristen dalam sejarah dapat diberi 2 warna yang mencolok, yakni warna merah yang meliputi kehidupan bersama dalam hubungan yang damai, saling percaya dan memperkaya. Warna kedua warna kelam yang meliputi pertentangan, kecurigaan, permusuhan, bahkan perang. Kedua warna ini lahir sebagai konsekuensi dari interaksi yang tidak terhindarkan dan sadar atau tidak dialami oleh kedua belah pihak. Kemudian proses berlangsungnya perang salib. Adapun proses berlangsungnya perang salib yaitu perang salib atau Holy War. Dalam sebagian literatur mengungkapkan masa terjadinya antara pada tahun 1906 sampai 1290. Perang salib berlangsung hampir mencapai 2 abad lamanya. Dari waktu yang demikian panjang itu bisa dibayangkan betapa banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Kemudian penyebab terjadinya perang salib. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perang salib. Yang pertama, faktor agama. Hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Kondisi ini merupakan kebijakan yang dijalankan pemerintahan Bani Saljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1706 Masehi. Yang kedua, faktor politik. Posisi-posisi kunci di sekitar Asia kecil telah dikuasai Bani Saljuk dan bahkan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan. Kondisi ini memposisikan kota Konstantinopel terancam akan jatuh ke tangan umat Islam Bani Saljuk. Yang ketiga, faktor ekonomi. Adanya keinginan bangsa Barat menguasai tata niaga di kawasan Laut Tengah sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai sentral perdagangan di barat di timur.
Kawasan ini memang sangat strategis sebagai pintu pengembangan perdagangan ke arah timur melalui Laut Merah. Selanjutnya, akibat peran salib terhadap dunia Islam. Adapun akibat peran salib terhadap dunia Islam, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peran salib dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan oleh peran salib sangat banyak, termasuk dalam segi perekonomian. Karena peran salib terjadi di daerah kekuasaan Islam, meskipun umat Kristen juga tidak kalah merugi. Adapun kesimpulan pada materi tentang peran salib ini, yaitu peran salib terjadi karena adanya dua faktor. Karena faktor internal Eropa, yaitu adanya dualisme aliran Kristen, yakni gereja Katolik dengan pusatnya Roma dengan gereja Ortodoks Timur Bizantium dengan pusatnya Konstantinopel, dan karena kebencian dan ketakutan atas penguasaan umat Islam terhadap eksistensi mereka. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Yang pertama, Kerajaan Utsmani Turki. Asal-usul Kerajaan Utsmani di Turki. Kerajaan Turki Utsmani telah muncul pada periode yang biasanya disebut periode Mongol. Negara bagian yang dipimpin oleh Utsman, pendiri dinasti di akhir abad ke-13. Pada awalnya hanyalah salah satu bagian terkecil dari pemerintahan Turki di Anatolia. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 dan 10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Kerajaan Safawi di Persia. Kemudian asal-usul Kerajaan Safawi di Persia. Adapun asal-usul Kerajaan Safawi di Persia yaitu sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya Kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Shafi al-Din Ishaq. Jadi Safawi itu sebenarnya hanya merupakan aliran tarekat yang didirikan oleh Shafi al-Din Ishaq al-Ardabili pada tahun 1252 Masehi di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Kemudian Kerajaan Mughal di India. Asal-usul berdirinya Kerajaan Mughal di India. Asal-usul berdirinya Kerajaan Mughal di India melalui proses yang demikian panjang. Latar belakang sejarahnya dapat dilihat setelah rapuhnya Kesultanan Delhi pada tahun 1192 sampai 1520 Masehi, tepatnya pada periode Khalji dan Tughlaq. Kemudian dilanjutkan oleh keluarga Sayyid serta keluarga Lodi, dan pada saat itu kondisi kekuasaan Islam di India mengalami kemunduran dan menunjukkan hal yang sangat rumit, yakni bangkitnya pikiran lama yang dipercaya bahwa setiap kerajaan yang merdeka adalah khalifah di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Sebagai akibatnya muncul tokoh-tokoh sentral kerajaan dari berbagai daerah yang ada di India. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara, Malaka, dan Nusantara. Ada banyak bagian kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara, Malaka, dan Nusantara. Yang pertama, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pertama, kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Sumatera terbagi atas beberapa kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Letak Samudra Pasai di pantai timur Pulau Sumatera, bagian utara, berdekatan dengan jalur pelayaran perdagangan internasional waktu itu, yaitu Selat Malaka. Pusat pemerintahannya di Kota Pasai. Dengan posisi yang strategis tersebut, Kerajaan Samudra Pasai berkembang dengan cukup pesat baik dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian Kerajaan Pagaruyung. Adapun sejarah berdirinya Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri meliputi provinsi Sumatera Barat sekarang
dan daerah-daerah di sekitarnya. Nama kerajaan ini dirujuk dari Tambo yang ada pada masyarakat Minangkabau, yaitu nama sebuah nagari yang bernama Pagaruyung. Kerajaan ini dipimpin oleh Adiatawarman sejak tahun 1347 dan sekitar tahun 1600-an kerajaan ini menjadi kesultanan Islam dan akhirnya runtuh pada masa Perang Padri. Selanjutnya, Kerajaan Malaka. Sejarah berdirinya Kerajaan Malaka. Pembentukan Kerajaan Malaka disinyalir ada kaitannya dengan peran saudara di Majapahit setelah Hayam Wuruk pada tahun 1360 sampai 1389 Masehi meninggal dunia. Sewaktu perang saudara tersebut, Parameswara putra Raja Sriwijaya Palembang turut terlibat karena ia menikah dengan salah satu putri Majapahit. Kemudian Kerajaan Aceh Darussalam. Sejarah berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam adalah kerajaan Islam berikutnya di Sumatera ialah Kerajaan Aceh. Kurang diketahui kapan kerajaan ini sebenarnya berdiri. Anas Mahmud berpendapat, sebagaimana yang dikutip dalam buku Badriyatim, bahwa Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 di atas puing-puing kerajaan. Di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah pada tahun 1465 sampai 1497. Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Kemudian Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa yang pertama yaitu ada Kerajaan Demak. Sejarah Kerajaan Demak adalah yaitu Demak adalah kesultanan atau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 sampai 1518. Demak sebelumnya merupakan daerah bawahan dari Majapahit. Daerah ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan Majapahit yang terakhir. Kemudian Kerajaan Banten. Sejarah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten yang terletak di barat Pulau Jawa ini dapat awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Sebelumnya wilayah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Sunda yang bercorak Hindu. H.J. de Graaf dalam bukunya Kerajaan Islam pertama di Jawa pada tahun 1985 menuturkan Kerajaan Banten berdiri di abad ke-16. Kemudian Kerajaan Mataram Islam. Sejarah Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Jawa yang berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danan Sutawijaya atau Panembahan Senapati. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada periode pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Pajang. Sejarah berdirinya Kerajaan Pajang yaitu pada akhir abad ke-17 dan abad ke-18, para penulis kronik di Kartasura menulis seluk-beluk asal-usul raja-raja Mataram di mana Pajang dilihat sebagai pendahulunya. Pajang sendiri sebagai kelanjutan dari Pengging pada tahun 1618 yang pernah dihancurkan ibu kota dan sawah ladangnya oleh pasukan-pasukan di Mataram karena memberontak. Kemudian ada Kerajaan Cirebon. Sejarah atau asal-usul Kerajaan Cirebon adalah Sultan Gunung. Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Cirebon pada awalnya merupakan kampung kecil yang didirikan oleh Ki Geden Tapa. Kampung ini kemudian dikembangkan oleh Ki Gedeng Alang-Alang yang dikenal menjadi di Tegal Alang-Alang. Kerajaan ini didirikan oleh Jati di awal abad ke-16. Kemudian masuk pada Kerajaan Kutai Kartanegara. Sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara. Adapun sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan Kerajaan Kutai Martapura yang disebut-sebut sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi.
Sejarah kerajaan Kutai Kartanegara mulai eksis pada abad ke-14 sebelum menjadi kesultanan atau memeluk Islam. Kutai Kartanegara mulai menjadi kerajaan Islam sejak tahun 1575. Raja yang menjadi sultan pertamanya adalah Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Kemudian kerajaan Islam di Sulawesi. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam di Sulawesi bagian selatan pada abad ke-16 Masehi, yang pada mulanya masih terdiri atas sejumlah kerajaan kecil yang saling bertikai. Daerah ini kemudian dipersatukan oleh kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Tallo yang menjadi Kesultanan Makassar. Selanjutnya, Kerajaan Islam di Maluku. Kerajaan Islam di Maluku ada beberapa kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Ternate. Pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri Kerajaan Ternate. Ibu kota Kerajaan Ternate terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate, di Maluku juga telah berdiri kerajaan lain seperti Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan di Maluku, Kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang, baik dari Nusantara maupun pedagang asing. Kemudian Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah Raja-Raja Ternate dan Tidore, Raja Ternate pertama adalah Muhammad Nagalyang naik tahta pada tahun 1081 Masehi. Pada tahun 1471 Masehi, agama Islam masuk di Kerajaan Tidore yang dibawa oleh Cirilia. Raja Tidore yang ke-9, Cirilia atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Selanjutnya, Kerajaan Islam di Papua. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Papua sudah berlangsung sejak lama. Bahkan berdasarkan bukti sejarah terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Papua, yakni Kerajaan Waigeo, Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati, Kerajaan Sailolof, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Rumbati, terdiri dari Kerajaan Ati-Ati, Sekar, Patipi, Arguni, dan Mertuar, Kerajaan Kowiai, Kerajaan Aiduma, Kerajaan Kaimana, dan Kerajaan Kaimana. Itulah beberapa kerajaan kecil yang ada di Papua. Kemudian Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara bisa dibilang sejak awal abad ke-16. Diperkenalkan oleh Sultan Prapen, putra Sunan Giri. Namun Islam mungkin masuk ke Sumbawa melalui Sulawesi lewat dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang kerajaan Islam di Lombok. Salah satunya adalah Kerajaan Salaparang. Kemudian gagasan dan pengertian reformisme Islam. Kata yang lebih dikenal untuk pembaharuan adalah modernisasi. Kata modernisasi lahir dari dunia barat. Adanya renaissance terkait dengan masalah agama. Modernisasi dalam masyarakat barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, agar semua itu dapat disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sebagai halnya di Barat, di dunia Islam juga timbul pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan Islam, pengetahuan, dan teknologi modern. Dengan jalan demikian, pemimpin-pemimpin Islam modern mengharap akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran untuk selanjutnya dibawa kepada kemajuan. Dalam bahasa Indonesia, pengertian reformisme adalah perubahan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama di suatu masyarakat atau negara. Modernisasi atau pembaharuan bisa pula disebut dengan reformasi
yaitu membentuk kembali atau mengadakan perubahan kepada yang lebih baik. Dapat pula diartikan dengan perbaikan. Adapun sebab munculnya gerakan reformisme yaitu pembaharuan dalam Islam yang mempunyai latar belakang atau sebab muncul berbeda-beda dalam sejarah Islam. Dalam garis besarnya, sejarah Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang periode klasik, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik merupakan zaman kemajuan yang dibagi di dalam 2 fase. Pertama, fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Di zaman inilah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di barat dan melalui Persia dan sampai ke India Timur. Kemudian pada periode pertengahan, pada tahun 1550 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan juga dibagi dalam 2 fase. Pertama, fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di zaman ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah demikian juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Kemudian periode modern pada tahun 1800 Masehi dan seterusnya merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir di tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan pemuka-pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam supaya umat Islam bisa menyatukan kekuatannya kembali. Di periode modern inilah timbulnya ide-ide pembaharuan dalam Islam. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian reformisme menurut Islam adalah merubah pemahaman agama umat Islam yang menyimpan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Benih pembaharuan dari Islam sesungguhnya telah muncul sejak lama ketika dunia Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang. Tokoh-tokoh gerakan reformisme yaitu Ahmad Sirhindi, Shah Waliullah India, dan Muhammad Abdul Al-Wahhab dari Arab. Kemudian dampak kemajuan Barat atas dunia Islam dan respons terhadap Islam di peradaban Barat modern. Yang pertama, saya akan memaparkan sedikit tentang dampak kemajuan Barat atas kemajuan Islam. Pada masa Renaissance, Eropa meneliti jalan untuk menuju kemajuan. Mereka mengalami masa kebangkitan, berbagai keberhasilan dicapai oleh mereka. Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Vasco da Gama menemukan Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Karena kedua penemuan inilah, maka bangsa Eropa menghindari monopoli lalu lintas perdagangan yang dikuasai umat Islam. Beberapa penemuan yang menjadikan bangsa-bangsa Eropa melampaui umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa-bangsa Barat berhasil menciptakan mesin uap. Yang kedua, bangsa Barat mampu menciptakan teknologi perkapalan. Yang ketiga, teknologi senjata militer. Selanjutnya, respon Islam terhadap peradaban modern Barat. Adapun motif, model, dan pihak yang terlibat konflik, realitas dunia yang penuh konflik menimbulkan bencana kemanusiaan yang dahsyat, di mana negara-negara berkembang termasuk Muslim adalah korbannya. Konflik yang dipicu oleh semangat imperialisme telah membuat jurang yang semakin lebar antara kelompok dominan dan yang didominasi. Dunia tentu tidak boleh terlalu lama dibiarkan terpolarisasi atas dua kelompok itu, di mana kelompok dominan sebagai the first class bisa membuat sewenang-wenang atas kelompok yang didominasi. Jalan keluar dari kemelut ini adalah dua yang ditawarkan beberapa kalangan, dialog atau
melawang hegemoni. Yang pertama, orang-orang yang mengidealkan cara dialog untuk menyelesaikan konflik peradaban atau kepentingan mungkin lupa bahwa Barat adalah sesuatu yang sudah laten dalam tradisi relasi Barat atau non-Barat. Kemudian keinginan untuk mengajak Barat bersikap lebih adil. Sudah saatnya kaum muslimin di negara-negara berkembang bersikap kritis untuk melawan wacana global yang diproduksi Barat, termasuk wacana globalisasi yang selama ini diterima sebagai sesuatu yang niscaya harus dikritisi karena tersembunyi sebagai ideologi, yakni non-liberalisme yang dampaknya terhadap pembunuhan ekonomi rakyat yang sangat luar biasa. Memang patut untuk disayangkan sikap beberapa kaum muslim yang mengaku berpikir liberal, tetapi sesungguhnya mereka telah menjadi terbaratkan. Misalnya pada saat mereka beramai-ramai menolak penerapan syariat Islam di Indonesia, yang mereka tawarkan tidak lain dan tidak bukan adalah syariat liberal yang jauh lebih menghancurkan bangsa ini. Karena syariat liberal pada dasarnya adalah pembuka dan sekaligus legitimasi rasional atas berbagai bentuk mutakhir penjajahan Barat atas negara berkembang termasuk Indonesia. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi terkait mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya atas nama Nur Aziza mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila